Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 Plan 2 ingin mempresentasikan hasil proposal kami mengenai usaha yang akan kami buat. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Kada Ayumi Lina Dusa, absen 2, dari kelas 10-9. Saya Kada Brian Bayu Manganugrah, absen 3 dari kelas 10-9. Saya Kada Citra Dwi Kanaya Putri, nomor absen 4 dari kelas 10-9. Saya Kada Dwi Pratnya Dinata, nomor absen 7 dari kelas 10-9. Perkenalkan, nama saya Kadek Putra Sunajaya, nomor absen 10 dari kelas 10-9. Serta satu teman saya lagi, Putu Kevin Raditya Maheswara, nomor absen 1. Latar belakang. Makanan dan minuman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam lingkungan sekolah, makanan dan minuman sangat diperlukan untuk menambah energi dan membantu para siswa dalam proses pembelajaran. Bisnis dengan tema olahan pisang dan kopi dapat menjadi pilihan yang baik untuk dikembangkan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kami melakukan survei yang bertujuan untuk mengetahui olahan pisang dan minuman kopi seperti apa yang disukai oleh para siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Dari hasil survei data tersebut, dapat dilihat bahwa makanan yang digemari siswa SMA Negeri 4 Denpasar adalah pisang goreng coklat dengan persentase 37,5%. Dan tidak hanya makanan, hasil survei menyatakan minuman yang paling digemari oleh siswa SMA Negeri 4 Denpasar adalah es kopi susu dengan persentase 93,6%. Terlepas dari itu, penulis berinisiatif untuk mengembangkan usaha kuliner yang akan menjual makanan dan minuman di SMA Negeri 4 Denpasar. Menu makanan yang akan disuguhkan adalah pisang goreng coklat. Untuk menu minuman adalah ice coffee milk. Adapun detail proposal usaha yang akan dijelaskan lebih rinci pada halaman berikutnya. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, makanan olahan pisang apakah yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan selera dan minat siswa SMA Negeri 4 Denpasar? Yang kedua, apakah usaha minuman olahan kopi cocok untuk dikembangkan di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Denpasar? Dan yang terakhir, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan di SMA 4 Denpasar. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah, yang pertama, mengetahui olahan pisang seperti apa yang cocok dikembangkan dan sesuai dengan selera siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui apakah minuman olahan kopi dapat dikembangkan di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Denpasar. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah, yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang terakhir, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana pelajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam bidang pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang berikutnya ada definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Usaha yang penulis maksud adalah usaha mikro kecil UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua ada pisang goreng coklat. Olahan kreasi pisang yang dimaksud di sini adalah olahan kreasi pisang goreng coklat. Menurut La Dunia pada tahun 2021, pisang dan coklat menjadi perpaduan lezat untuk cemilan. Cemilan satu ini cukup digemari. Umumnya
Pisang coklat ini dibungkus dengan kulit tepung tipis yang kemudian digoreng dengan minyak panas. Coklat yang meleleh di dalamnya akan lumer ketika dimakan. Dalam proposal usaha ini, kami berusaha mengembang proposal usaha minuman ringan yang bernama pisang goreng coklat. Yang ketiga ada kopi. Kopi yang dimaksud di sini adalah es kopi milk. Menurut Utari, pada tahun 2020, es kopi milk atau es kopi susu merupakan salah satu varian minuman kopi yang memiliki cita rasa ringan dan ramah bagi individu yang tidak memiliki kebiasaan minum kopi. Campuran susu dan segelas kopi membuat minuman ini mudah dinikmati banyak kalangan. Dalam proposal usaha ini, kami berusaha mengembang proposal usaha minuman ringan yang bernama es mocha dan es coffee milk. Berikutnya, olahan kreasi pisang. Pisang merupakan buah yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain enak dimakan langsung, buah pisang juga mudah diolah menjadi berbagai kuliner lezat. Wajar bila beragam olahan makanan khas Nusantara menggunakan pisang sebagai bahan utama dan tambahan, terutama untuk sajian camilan yang mengenyangkan dan menggugah selera. Sajian menu hajatan yang begitu khas ini juga cocok dijadikan sebagai ide bisnis yang menguntungkan. Menurut Aziza, pada tahun 2021, terdapat 10 jenis olahan pisang yang cocok untuk dijadikan ide bisnis, yaitu 1. Carang gesing pisang Ambon, pisang aroma, kolak pisang mutiara, kue nagasari, pisang sale, agar-agar pisang Ambon, pisang bakar Bugis, kue amir pisang, pisang kipas crispy, dan roti pisang Banjar. Menurut La Dunia pada tahun 2021, terdapat 9 kreasi pisang coklat yang praktis dan cocok untuk dijadikan ide jualan. Adapun 5 kreasi yaitu 1. Coklat banana spring rolls, lumpia pisang coklat karamel, pisang goreng coklat, pisang coklat lumer, pisco Milo karamel, es pisang coklat, dan pisco lumer gluten free. Menurut Trisandi pada tahun 2021, terdapat 5 kreasi pisang goreng yang enak dan anti gagal. Adapun 5 kreasi tersebut yaitu 1. Pisang goreng madu, pisang goreng crispy Milo, pisang goreng keju, dan pisang goreng kremes. Dari uraian di atas terdapat 22 inovasi olahan kreasi pisang yang dapat dikembangkan. Olahan kreasi pisang yang goreng dapat dikembangkan dengan varian yang beragam dengan menggunakan coklat, madu, susu, Milo, dan dapat dijadikan kue. Maka dalam proposal usaha ini, kami sebagai penulis tertarik untuk mengembangkan usaha makanan pisang goreng coklat karena cara pembuatannya sederhana. Bahan dan alat yang digunakan juga mudah didapat serta cocok untuk dijadikan minuman ringan dengan harga yang ekonomis. Resep pisang goreng coklat. Bahan A, 100 gram margarin, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Bahan B, 120 gram tepung terigu, 120 gram tepung tapioka, 120 gram tepung beras, jadikan 1. Bahan lain, pisang kepok dan wijen. Cara membuat, yang pertama, campurkan semua bahan A, lalu aduk dengan sendok. Yang kedua, campur bahan A dan bahan B, aduk rata sampai menjadi butiran halus. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya. Yang keempat, aduk sampai rata lalu tuangkan wijen. Yang kelima, celupkan pisang kepok ke adonan lalu goreng dalam minyak dengan api sedang sampai kadar airnya berkurang. Yang keenam, bila sudah matang, angkat dan tiriskan. Yang ketujuh, sajikan dengan topping dark coklat dan meses. Selanjutnya kopi. Dalam beberapa tahun terakhir, kopi susu kekinian telah menjadi tren di berbagai kalangan yang kerap dikonsumsi untuk mendukung produktivitas saat bekerja. Terlebih di saat harus kerja dari rumah atau work from home. Lansir dari situs Engage Employee, sebuah survei dari para ahli di Coffee Direct menunjukkan bahwa lebih dari 50% orang mengaku minum lebih banyak kopi saat WFH. Ada berbagai alasan yang membuat orang-orang lebih banyak minum kopi saat WFH, seperti memberi waktu untuk beristirahat, membantu mengatasi stres pekerjaan,
juga meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Kopi juga disebut bisa dibantu untuk memerangi kelelahan akibat serangkaian pembatasan kegiatan. Menurut Fitriani pada tahun 2021, terdapat 3 kreasi kopi susu yang cocok untuk menemani kita agar bisa tetap aktif dan produktif. Adapun 3 kreasi minuman kopi tersebut yaitu es kopi susu, es mocha, dan es dalgona avocado coffee. Menurut Arofani pada tahun 2021 terdapat 5 kreasi kopi instan yang mudah. Adapun 5 kreasi kopi tersebut yaitu kopi tarik, kopi Malaka, es kopi Thailand, es kopi cincau, dan kopi jahe. Menurut Setiorini pada tahun 2021 terdapat 12 kreasi minuman kopi kekinian yang dapat dicoba. Adapun 12 kreasi kopi tersebut mocha frappuccino, banana coffee smoothie, ice coffee coconut latte, ice coffee milk, dalgona coffee, dan caramel macchiato. Dari uraian di atas, terdapat 15 inovasi es kopi yang dapat dikembangkan. Es kopi yang dikembangkan dengan varian yang beragam seperti contohnya es kopi Thailand, dalgona coffee, es kopi cincau, dan ice coffee milk. Maka dalam proposal usaha ini, kami sebagai penulis tertarik untuk mengembangkan usaha minuman olahan es kopi, yaitu ice coffee milk, karena cara pembuatannya yang sederhana dan bahan dan alat yang digunakan juga mudah didapatkan, serta cocok untuk dijadikan minuman ringan dengan harga yang ekonomis. Resep ice coffee milk, bahan yang diperlukan adalah 150 ml susu cair, 25 gram kopi bubuk tanpa ampas, 2 sendok makan creamer, 1 sendok makan air panas, dan es batu secukupnya. Untuk cara pembuatannya, yang pertama campurkan kopi dengan creamer. Larutkan dengan air panas dan biarkan hingga agak dingin. Lalu siapkan gelas dan masukkan es batu. Lalu yang ketiga, tuangkan susu cair ke dalam gelas. Dan yang terakhir, lanjutkan dengan menuangkan campuran kopi dan creamer, tidak perlu diaduk. Metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Adapun rincian skema yang bisa dilihat sebagai berikut. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan penulis adalah mengembangkan usaha minuman es kopi susu dan makanan pisang oranye coklat. Untuk harga es kopi akan dijual sebesar Rp4.000 per gelas dan pisang goreng coklat sebesar Rp7.000 per porsi, dan untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp10.000 sehingga bisa menghemat Rp1.000 dari harga ecerannya. Di sini kami berencana menjual sebanyak 10 porsi pisang goreng coklat, 8 porsi dan sebanyak 6 paket pisang goreng coklat yang dibarengi dengan minuman es mocha atau es coffee latte sebagai pelengkapnya. Untuk penjelasan tentang visit cost atau VC, variable cost atau FC, variable cost atau VC, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Visit cost yang kami gunakan adalah sebesar Rp27.490. Variable cost grosir. Total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir adalah Rp167.380. Biaya overhead. Biaya overhead yang diperlukan untuk bahan baku per unit pisang coklat adalah 6.124. Dan untuk harga pokok produksi bahan baku untuk per unit pisang coklat ada Rp6.736. Untuk biaya bahan baku per 1 unit produksi kopi adalah Rp4.337. Untuk tabel harga pokok produksi atau HPP, harga pokok produksi yang kami perlukan untuk 1 gelas ice coffee latte, ice coffee milk adalah Rp9.541. Selanjutnya, tabel kalkulasi biaya produksi.
tabel biaya produksi pisang goreng coklat sebagai berikut. Fixed cost yang kami perlukan untuk 16 unit adalah 27.490. Untuk variable cost, 16 unit yang kami perlukan adalah 97.900. Untuk total cost yang kami perlukan untuk 16 unit pisang goreng coklat adalah 125.480. Untuk marginal cost yang kami perlukan untuk 16 unit pisang goreng coklat adalah 36.746. Untuk ATC atau average total cost yang kami perlukan untuk 16 unit pisang goreng coklat adalah 7.843. Untuk AFC atau average fixed cost yang kami perlukan untuk 16 unit pisang goreng coklat adalah 1.718. Dan untuk AVC atau average variable cost yang kami perlukan untuk 16 unit pisang goreng coklat adalah Rp6.124.000. Lalu tabel biaya produksi untuk ice coffee milk. Untuk fixed cost yang kami perlukan untuk 16 unit ice coffee milk adalah 27.490. Untuk variable cost 16 unit ice coffee milk adalah 69.390. Untuk total cost dari 16 unit ice coffee milk adalah 96.880. Untuk marginal cost dari 16 unit ice coffee milk adalah Rp26.021. Untuk ATC atau average total cost yang diperlukan untuk 16 unit ice coffee milk adalah Rp6.055. Untuk AFC atau average fixed cost yang diperlukan untuk 16 unit ice coffee milk adalah Rp1.718 dan untuk AFC yang diperlukan untuk 16 unit adalah Rp4.337. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Untuk harga bahan baku per unit, kami memerlukan sebanyak Rp612.438.000. Untuk harga pokok produksi keseluruhan atau HPP adalah Rp673.640. Untuk gross profit atau laba kotor adalah Rp61.203. Untuk gross profit marginal adalah 9%. Untuk net profit yang dipotong dari komisi Grab 30% adalah Rp42.842. Untuk net profit yang dipotong komisi GoFood 20% adalah Rp48.962. Dan net profit marginal dari GrabFood adalah 6%. Dan net profit marginal dari GoFood adalah 7%. Tabel kalkulasi gross profit dan net profit memerlukan harga sebanyak Rp433.688. Untuk harga pokok produk keseluruhan atau HPP adalah Rp496.755. Untuk gross profit-nya adalah Rp65.068. Untuk gross profit marginal adalah 13%. Untuk net profit yang dipotong komisi Grab 30% adalah Rp45.547.000. Untuk net profit yang dipotong komisi dari GoFood sebanyak 20% adalah Rp52.054.000. Untuk net profit marginal dari GrabFood adalah Rp9.000 dan net profit marginal dari GoFood adalah 10%. Tindakan atau action. Proyek proposal ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek yang dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Analisis potensi masalah dan kebutuhan pada minggu pertama dan kedua di tahun 2022, penyusunan proposal di minggu ketiga dan keempat bulan pertama di tahun 2022, kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12 di minggu keempat, pertama, kedua, dan keempat pada bulan kedua di 2022, pembuatan draft laporan proposal pada minggu keempat, 1, 2, 3 di bulan
kedua dan ketiga, penyempurnaan laporan di bulan ketiga pada minggu ketiga, dan publikasi laporan proposal pada bulan ketiga minggu keempat. Pengamatan atau observasi. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12, dan diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk keperluan kas kelas. Refleksi atau reflection, hasil refleksi dari proposal ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Baik, berikut adalah lampiran dokumentasi yang dapat kami perlihatkan. Untuk foto hasil survei dapat dilihat sebagai berikut. Pada gambar pertama dan kedua, kami menampilkan foto grafik lingkaran. Dan pada foto ketiga dan keempat, kami menampilkan foto grafik dari diagram batang. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat pada presentasi kami kali ini.